seniki jenengan senajan zaman ini surang ngena kaya piye esih tetep rajin ke majelis taklim. Nggih napa nggih? Lah, padahal wonten ing mriki dipertanyakan gitu, kenapa harus ke majelis taklim sedangkan majelis taklim itu membuang-buang waktu, meninggalkan anak di rumah, mau jadi apa anaknya sehingga anaknya pada stunting, pada kurang gizi, pada bodoh-bodoh. Nah, mau bilang nih caranya orang gue. Kenapa yang harus dipertanyakan yang datang ke majelis taklim? Nggih napa nggih? Seharusnya yang dipertanyakan adalah perempuan-perempuan yang meninggalkan rumah dan meninggalkan anaknya pergi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Nggih napa nggih? Bahkan banyak perempuan zaman now Masya Allah orang urusan anaknya kepriwe dheweke lunga dugem. Nah, itu bilang nih dugem ngertos dengan dunia gempa gemerlap ya kena ya, terus gegap gempita ya kena ya. Artinya apa? Diskotik dan lain-lain sing kaya duwe. Nah, bilang nih itulah perempuan yang seperti itu yang meninggalkan anak-anaknya di rumah untuk kegiatan yang seperti itu. Ya anaknya memang rusak. Gimana nggih? Wong ibune beda ibu, tapi insya Allah angger ibu-ibune datang ke majelis taklim di rumah anaknya tidak begitu. Bahkan ke majelis taklim yang jenengan kayak gini sudah tidak meninggalkan anak kecil. Gimana nggih? Sebab jenengan putrane wis gede kabeh, gitu. Sing cilik putune wis anak ibune. Gimana nggih? Sebab apa? Kula ora ngerti anak wong mangkat haji. Gimana nggih? Mesti nang ndi mesti nang tua-tua. Nggih napa nggih? Nggih, sebagai apa? Ketakoni benangnya, Bu, kenapa enggak datang ke pengajian, ke majelis taklim? Repot. Nggih napa nggih? Anaknya tes cilik. Lah sing lebih payah mending tua ya orang majelis taklim takoni, "Napa Bu, boten tidak maos, repot." Kayak nopo? Iya, putune cilik. Lah tekan kapan repote? Kenapa ke majelis taklim? Karena majelis taklim di situ itu adalah gudangnya ilmu, dan di dalam Islam dikatakan di sana thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa mencari ilmu gitu, ngaji di pengajian seperti ini adalah hukumnya sangat wajib, melebihi hukumnya wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, dan perintah-perintah wajib lainnya. Mengapa? Karena ketika sholat hanya hukumnya fardu, yaitu wajib, titik ya. Puasa juga seperti itu tuh. Tetapi kalau thalabul ilmi hukumnya adalah fardhu, sangat wajib. Berarti lebih tinggi daripada wajib. Paham ya? Nah, terus logikanya di mana? Logikanya ketika orang sholat tidak tahu hukumnya sholat, tidak tahu syarat sahnya sholat, maka dia sholatnya bisa tidak sah. Akhirnya sholatnya tidak diterima, maka kemudian lebih wajib mencari ilmu dulu daripada langsung sholat tidak belajar. Itu kalau mau tahu mengapa ibu-ibu pada datang ke majelis taklim sampai 1 jam, kecil 1 jam itu ya. Langsung dolan dari mall ya, terus sing pasar ya, sing padang rumpi berjam-jam di jurnal boy itu ya, pada kampung barang ya, masa dhewe ngaji rumpi di nah dibilang nih pun ya. Terus kemudian yang kedua, mengapa pada di majelis taklim sudah jelas di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali diutus menjadi Rasul, ketika pertama kali diangkat menjadi Nabi, di situ mendapatkan wahyu pertama Iqra, gitu, baca. Artinya apa? Di dalam Islam itu adalah agama yang sangat mementingkan pendidikan. Jadi ketika di majelis taklim kau ditanyakan tentang pendidikan anaknya, tentang kesehatan anaknya, itu sangat aneh. Sebab yang tua-tua saja ibu-ibunya masih terus melakukan
ngaji, masih terus tolabul ilmi, masih terus datang ke majelis taklim mencari ilmu. Apalagi anak-anaknya sudah jelas, gitu, bahkan dipesantrenkan, kan gitu Mbak. Nah, terus kemudian di situ Rasulullah itu ikro, artinya kan bacalah. Yang dimaksud membaca tidak hanya sekedar membaca seperti ini, tapi ya tadi harus berpendidikan, harus berilmu umat Islam, ya. Itu perintah pertama loh Ibu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dalam hadisnya, tolabul ilmi atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu adalah sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Jadi dalam Islam itu justru ngaji ke majelis taklim bukan 1 jam 2 jam, tapi sepanjang hidup. Sejak dalam kandungan ibu sampai di kandungan bumi, ketika sudah di kubur itu baru berhenti kan, makan. Tapi yang dimaksud ya tidak ngaji terus kemudian orang masak ya, orang yang bergawe bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah sepanjang hidup harus tetap terus ngaji. Jadi sangat aneh ya kalau tidak boleh ke majelis taklim, atau heran kenapa ibu-ibu pada ke majelis taklim. Itu yang ketiga. Yang keempat di dalam Islam, yang namanya dunia dan seisinya ini, jabatan, pangkat, harta, uang, gitu, anak, suami, istri, semuanya yang ada di sini hanyalah media Qur'an, ya kan? Media untuk apa? Media untuk beribadah, meraih ridho Allah, untuk kehidupan bahagia dunia akhirat. Jadi sangat naif dan sangat aneh ketika wong ngaji utawa wong Islam kok dibandingkan dengan hanya memiliki pesawat. Jangankan cuma 1 pesawat, ribuan pesawat. Bahkan Rasulullah pernah diberikan oleh malaikat Jibril pilihan. Ya Rasul, silakan Anda mau meminta emas sebanyak apapun, sebanyak atau setinggi gunung Uhud, diberikan oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak mau menerima emas segunung Uhud. Paham? Sebab apa? Sebab di dalam Islam sudah jelas, dunia dan isinya itu tidak ada apa-apanya, ya. Hanya media, tempat untuk mencari bekal hidup yang langgeng di akhirat, gitu. Nah, uli sugih, ya, boleh kaya. Bahkan pepatah mengatakan, jadikan dunia dalam genggaman tanganmu, tapi jangan jadikan dunia dalam hatimu. Pangkat, sugih, pokoknya apa baik, uli, ya. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam juga kaya raya. Tapi tidak boleh kemudian menjadi mengalahkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa? Saking sugih, masya Allah, malah ora eling, wong larat-larat di zona baik, numpuk-numpuk harta. Toh di dalam Al-Quran dikatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, gitu. Sing artinya celakalah bagi orang yang hidupnya hanya menumpuk-numpuk harta sehingga dikubur. Artinya sepanjang hayat pun malah gitu ya, main sugih sampai jijik malaikat Israel tekan. Lho ngapa? Siki tekan ya. Kula jenengan sedaya misale dadi wong sugih banget, kira-kira ngger sugih nang kono angger sedok digawa apa ora pesawate? Naudzubillah nih. Jangankan gawa pesawat, cincin di tangan saja tidak bisa. Kok dibanggakan? Ya toh? Beli pesawat saja dibanggakan. Terus lagi, misalnya
Kira-kira ketika dikuburkan ditanyakan, man rabbuka, siapa pangeranmu, siapa Tuhanmu? Terus langsung, hai malaikat, kamu gak usah tanya macam-macam, tak kasih pesawat saja, mau gak yang di kuburan? Gak mau toh? Nah, terus maning nangkono, masya Allah. Bagi orang Islam itu dunia seisinya tidak apa-apanya dibanding dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, gitu. Atau secara lengkap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab apa? Dikatakan di sana bahwa Fir'aun masya Allah sudah menjadi raja kaya raya, tapi meninggalnya su'ul khotimah. Naudzubillah nih. Fir'aun juga begitu, gitu. Tapi enten tiang masya Allah wong melarat, orang duwe apa-apa, ninggal tapi bisa ngucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, mlebu surga. Kuwe lho bisane kenang apa itu pada mangkat ngaji terus, gitu apa nggih? Ora gunane, ora artine dibandingkan la ilaha illallah, dibandingkan kalimat thayyibah syahadat. Walaupun dunia seisine apa manikur pesawat siji loro 10.000, gitu apa nggih? Nggih, ora bakal digawa pesawate kan gitu. Pun iki lagi